Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Sosok. Saya Yuli Tarebang dan Pak Rijal Mursalim, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan. Di segmen sebelumnya kami sudah membahas mengenai penggunaan aplikasi mobile JKN Kartu Indonesia Sehat yang caranya sangat mudah sekali. Tinggal memiliki Android, paket data, tinggal mendownload dan bisa mendapatkan informasi mulai dari peserta baru ataupun juga peserta lama yang ingin mengetahui informasi ataupun juga riwayat dari kartu BPJS yang telah dimiliki Pak Rijal. Nah, Pak Rijal, mungkin juga bagi masyarakat masih ada yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai sebenarnya apa sih keuntungan dari BPJS untuk segera dimiliki oleh masyarakatnya. Ya, pada prinsipnya kita kembali pada undang-undang dan regulasi Perpres mengatakan seluruh masyarakat Indonesia per paling lambat tanggal 1 Januari 2019 sudah wajib terdaftar sebagai peserta JKN KIS sebagai wujud gotong royong yang dimana yang sehat membantu yang sakit dan yang kaya membantu yang miskin. Jadi paling lambat tanggal 1 Januari 2019. Itu yang paling utama. Terkait proses pendaftaran, kami sudah memberikan fitur-fitur untuk kemudahan, salah satunya tadi mobile JKN. Bisa juga mendaftar melalui website bpjskesehatan.go.id. Boleh daftar di kantor cabang atau BPJS setempat, dan sekarang juga kita mempermudah proses pendaftaran bagi peserta, khususnya bagi masyarakat umum, bagi peserta mandiri yang dimana dulu dikatakan lama ngantri segala macam. Kami sudah punya standar pelayanan agar proses pelayanan itu tidak terlalu lama. Bagi peserta mandiri itu hanya mengisi formulir, melampirkan KK dengan KTP beserta buku rekening. Setelah mengisi formulir, dalam waktu paling lama 3 menit pelayanan, tidak boleh lebih 3 menit, bahkan biasa cuma 1 menit, 2 menit sudah selesai, sudah bisa pulang. Selanjutnya petugas akan menginformasikan hak dan kewajibannya, kapan menerima notifikasi pemberitahuan lewat SMS atau lewat email. Dalam waktu 1 kali 24 jam atau paling lama 3 kali 24 jam, petugas akan memberikan pemberitahuan kapan bayar paling cepat dan kapan paling lambat melakukan pembayaran. Pak Rijal bisa mengurai secara garis besar aja proses pembayarannya itu berapa besarannya untuk setiap para peserta yang tentunya berbeda-beda ya? Ya betul. Bagi peserta yang memilih hak perawatan kelas 1 itu besaran iurannya 80.000 per bulan per jiwa. Nah, bagi yang kelas 2 51.000 per bulan per jiwa, dan yang bagi yang kelas 3 25.500 per bulan per jiwa. Seperti itu. Kalau ditanya apa sih bedanya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, dari sisi tindakan medis itu sama sekali tidak ada perbedaan. Ini yang membedakan pada non medis seperti akomodasi rawat inap. Jadi kalau kelas 1 ruang perawatannya seperti apa, dan kelas 2 seperti apa, dan kelas 3 seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau tindakan medis tidak ada perbedaan. Iya, karena penyakitnya misalnya sama, ya otomatis tindakan medisnya juga harus sama. Harus sama. Jadi yang ditanggung BPJS Kesehatan, mungkin pertanyaan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, apa sih yang ditanggung? Semua sama. Selama diagnosa dan selama itu berdasarkan indikasi medis, semua ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Misalnya atau selama mengikuti prosedur. Misalnya datang berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak bawa kartu, tentu tidak bisa dijamin. Atau datang ke rumah sakit tidak ada rujukan dari dokter, itu tentu tidak bisa dijamin. Selama ada sesuai prosedur dan indikasi medis, semua dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oke, baiklah. Nah, biasanya masyarakat juga ada yang bertanya, ini bayar kalau sakit ya otomatis digunakan, tetapi kalau seandainya tidak sakit, ini uangnya bagaimana? Apa kabarnya, Pak Rijal? Terkait ini beda ya dengan BPJS Ketenagakerjaan, di mana investasi ini untuk hari tua, tapi BPJS Kesehatan ini investasi untuk setiap detiknya kita dijamin kesehatan. Jadi misalnya nih 25.500 kita jamin setiap detiknya kesehatannya. Jadi kalau kita bagi 30.000 pasti tidak bakalan cukup penjaminannya. Tentunya biaya pelayanan kesehatan iuran yang diterkumpul ini tentunya digunakan murni kembali kepada peserta. Iuran tersebut ya? Iya, dikelola untuk program penjaminan kesehatan peserta. Sampai usia? Tidak ada batasan, sampai tutup usia. Selama iurannya sudah dibayarkan dan tidak ada tunggakan segala macam, itu selama itu akan dijamin. Jadi pada prinsipnya
Kalau ditanya sih iurannya, misalnya nih kita estimasi iuran rata-rata 30.000. 30.000 kita tabung selama 10 tahun itu cuma terkumpul 360.000. 3.600.000. 3.600.000 selama 10 tahun cukup nggak untuk berobat? Tentu tidak ya. Belum lagi kalau istri mau melahirkan atau anak yang sedang mau berobat, tentu nggak cukup. Jadi sehingga kalau ditanya terkait manfaatnya, sangat besar manfaatnya. Salah satu investasi terbesar bagi masyarakat itu adalah asuransi kesehatan, karena kalau sudah sakit tentu akan mengeluarkan biaya pelayanan kesehatan yang sangat tinggi. Seperti itu. Jadi bagi masyarakat yang belum daftar, kami selalu edukasi dan selalu sosialisasi baik radio, TV, dan lain-lain untuk segera lakukan pendaftaran. Tadi dikatakan Pak Rijal paling lambat memang dari pemerintah sudah menginformasikan 1 Januari 2019 sudah harus terdaftar sebagai peserta BPJS. Kalau seandainya sudah sampai batasnya dan sejauh ini belum terdaftar, bagaimana Pak Rijal? Iya, kita kembali sebenarnya ini sudah ada di BPJS Kesehatan, itu ada bidang yang menangani khusus kepatuhan peserta untuk mendaftarkan. Tapi kita kerjasama juga dengan kepolisian, dengan perizinan, karena juga ini di PP 86 itu tertuang bahwa bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan tidak bisa atau tidak dapat melakukan pengurusan SIM, STNK, paspor. Jadi kalau ingin naik haji tentu tidak bisa. IMB, terus izin mendirikan bangunan itu tidak bisa dilakukan. Jadi sangat disayangkan. Jadi kalau masyarakat yang masih belum mendaftar ke BPJS Kesehatan, nanti akan ada kendala. Jadi itu semua akan diwajibkan, terutama perusahaan-perusahaan yang belum daftarkan karyawannya. Ya itulah, itu akan dijalankan bukan menunggu 1 Januari 2019. Ini sementara prosesnya terus berjalan ya. Jadi sambil menunggu masyarakat yang belum daftar, mungkin ada yang masih bisa, ya kita tunggu nanti kalau sudah prosesnya sudah berjalan normal, semua sudah diwajibkan. Coba dibayangkan kalau tanggal 1 Januari 2019 semua masyarakat belum terdaftar, fungsi gotong royongnya akan hilang. Dimana betul-betul banyak masyarakat yang di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan tingkat pertama sangat membutuhkan biaya pelayanan kesehatan. Jadi diharapkan sekali lagi kepada masyarakat agar kedepannya tidak terkendala mengenai segala pengurusan. Ini sudah wajib untuk memiliki kartu dari BPJS. Lagi pula juga manfaat ataupun juga penggunaannya sangat besar sekali ya Pak Rijal. Bahkan tidak dibatasi selama itu indikasi medis, walaupun biayanya sampai ratusan juta. Contoh nih. Seperti apa aja Pak Rijal yang tertangani dari kartu BPJS tersebut? Contoh, saya berikan contoh dengan orang biasa, masyarakat yang mau pasang cincin itu biasa sampai puluhan juta ya. Itu juga dijamin oleh BPJS Kesehatan. Cuci darah mungkin rata-rata per bulan 5-6 juta per bulan harus dikumpulkan untuk cuci darah. Karena cuci darah itu harus biasa dilakukan 2 kali seminggu. Dan rutin ya? Dan rutin dan tidak boleh berhenti. Kanker, semua biaya-biaya katastrofi yang memiliki biaya tinggi itu tetap dijamin oleh BPJS Kesehatan. Itu untuk penyakit-penyakit dan untuk kesehatan sendiri seperti tadi apabila istri melahirkan ataupun juga mungkin anak ya dok? Anak yang sedang mungkin sakit-sakit biasa itu tetap bisa berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi fungsikanlah kartunya, karena BPJS Kesehatan sakit tidak sakit rutin membayar ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan sistem kapitasi. Jadi siapa yang terdaftar di situ itu yang kami bayar walaupun dia tidak sakit. Seperti jadi manfaatkanlah kartunya untuk berobat, seperti itu. Oke, jadi sekali lagi ini diwajibkan. Dan bagaimana dengan masyarakat yang kelas ekonomi menengah ke bawah? Memang apakah mereka juga tetap harus mengikuti sebagai peserta BPJS ini, Pak Rijal? Terkait undang-undang itu wajib, tapi bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sudah ada aturan untuk melindungi mereka, bahwa sesuai PP 76 tahun 2015 dan Permensos 05 sudah dituangkan bagaimana mekanisme pendaftaran bagi masyarakat miskin. Tentu masyarakat miskin yang betul-betul dianggap miskin dan tidak mampu itu tidak diwajibkan, tapi daftar tetap BPJS harus Kesehatan. Terdata. Tapi tetap harus terdata dan dilindungi oleh negara. Ya, prosesnya itu pendataannya itu didata oleh dinas sosial setempat. Nah, dari hasil musyawarah dengan RT/RW, kelurahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama, pengajuannya diajukan ke dinas sosial
daerah, diajukan lagi dinas sosial daerah, ajukan ke provinsi, provinsi ajukan ke Kementerian Sosial. Lalu dimasukkanlah datanya untuk didaftarkan BPJS Kesehatan dan dibayarkan iurannya oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sekali lagi sebagai warga negara Indonesia siapapun dia itu memang diwajibkan agar terdata, memiliki kartu BPJS. Adapun juga bagi orang yang miskin tidak mampu itu tetap harus terdata dan melalui beberapa prosedur yang sudah dimiliki ya. Iya betul. Pak Rijal. Iya. Jadi kita sebenarnya undang-undang sudah membackup bahwa masyarakat miskin itu dilindungi oleh negara. Iya. Perlu diinformasikan, pemerintah pusat menjamin 92 juta jiwa masyarakat miskin, ditambah lagi 400 bagi bayi yang baru lahir tahun 2018. Misalnya nih, ada masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah pusat, tapi ada bayinya baru lahir 2018, itu secara otomatis ditanggung oleh pemerintah dan dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan syarat melapor ke BPJS Kesehatan untuk kami entry agar kami terbitkan kartunya. Itu aja. Membawa kartu orang tua, kakak dengan surat keterangan lahir dari bayi. Kami entry agar bisa dijamin di rumah sakit. Jadi tidak ada khawatir. Bagaimana masyarakat yang tergolong tidak mampu pada saat melahirkan, takut tidak ada penjamin. Itu dijamin kok oleh BPJS Kesehatan. Bagi pemerintah pusat, begitupun pemerintah daerah. Tergantung dari perjanjian kerjasama. Khusus wilayah Makassar, bagi pemerintah daerah, kalau dia sudah terdaftar pemerintah daerah, ada bayi yang baru lahir, boleh didaftarkan secara mandiri dan akan ditanggung oleh pemerintah daerah berikutnya. Seperti itu. Jadi tidak mesti khawatir masyarakat. Seperti itu. Jadi tetap undang-undang sudah mengatur agar masyarakat yang tidak mampu dan miskin tetap di cover oleh pemerintah. Oke, nah ini berlaku dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia ya, seluruh pelayanan kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Bagaimana dengan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, semisal ada kerja, ada tugas, umroh, haji, akhirnya ke sana dan tidak diminta-minta ternyata mengalami sakit misalnya. Bagi warga masyarakat yang bekerja di luar negeri ataupun sebaliknya bagi warga negara asing masuk ke Indonesia itu sudah ada aturannya. Bagi warga masyarakat yang ada di luar negeri tentu penjaminannya beda. Kami hanya membatas tingkat nasional saja, wilayah Indonesia saja. Terus bagaimana? Apakah wajib daftar apa tidak? Kami tidak mewajibkan daftar bagi pekerja yang berada di luar negeri, asal menunjukkan visa bahwa memang sedang tugas di luar negeri. Jadi tidak diwajibkan untuk membayar iuran. Seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban. Bagaimana dengan anak yang kuliah di luar negeri? Itu juga tidak kita wajibkan. Semua yang ada visanya luar negeri tidak diwajibkan. Terus bagaimana dengan warga negara asing yang bekerja di Indonesia? Di Perpres itu sudah dituangkan bahwa warga negara asing minimal telah menetap atau bekerja di Indonesia selama 6 bulan, itu sudah wajib mendaftarkan sebagai peserta JKN KIS. Iya, jadi mereka juga bisa daftar. Asal selama 6 bulan sudah berdomisili di Indonesia ya? Di Indonesia. Oke, baiklah. Terima kasih banyak kepada Pak Rijal Mursalim telah hadir bersama kami memberikan informasi. Sekali lagi sebaiknya bisa mendapatkan ataupun juga memiliki kartu BPJS karena nanti ke depannya apabila sudah memiliki bisa memudahkan untuk kepengurusan SIM, paspor, STNK dan lain sebagainya. Apabila tidak memiliki pasti akan terkendala di sana dan lagi pula juga keuntungannya sangat banyak. Ini bisa menjamin kesehatan apalagi dengan biaya yang cukup besar ya Pak Rijal Mursalim untuk biaya pengobatannya apabila tidak memiliki kartu BPJS. Apabila memiliki kartu BPJS sangat ringan sekali ya untuk masyarakat kita. Baiklah Pak Rijal Mursalim, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.